Mio, aku sudah bilang jangan masuk. Percuma saja. Kalau begitu kita pergi saja deh para anomali. Yuta, kasihan sekali. Biarkan Yuta masuk. Ini kan rumah Yuta juga. Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Micha. Hari ini kita mau bermain game Sakura teman-teman. Aduh, kepalaku sakit ini. Gara-gara tidak ada bantal. Aku tutup dulu deh kemahnya. Lilil, kamu bisa tidur tidak? Tidak Yuta, kedinginan. Sama. Lolol, kamu bagaimana? Yuta, aku sudah bosan tidur di kemah Yuta. Tutup dulu. Lihat, angin pantai ini sangat dingin. Yuta, perutku lapar. Lapar? Iya, kita tidak punya dapur dan makanan, Yuta. Aku akan pikirkan. Tunggu sebentar. Dicari nama Kanova. Yuta, sebaiknya kamu minta Mio agar kita kembali ke rumah kamu. Benar Yuta, aku juga pengen tinggal di rumah. Iya, Garam, tahan dulu sebentar. Aku bosan Yuta, di sini dingin. Iya, aku juga kedinginan. Aduh, semua orang pada mengomel. Bagaimana ini Cat Butler? Yuta, sebaiknya kamu pergi lagi ke rumahmu Yuta. Itu kan rumahmu. Tapi mau bagaimana? Si Mio tidak mau menerima para anomali ini. Bagaimana kalau hari ini kita bujuk Mio? Tapi apakah dia akan melunak dan membiarkan kita masuk ke dalam rumahnya? Yuta, kita pergi saja Yuta. Aku juga akan menemanimu. Bagaimana Udin? Kamu ikut ya. Hari ini kita bujuk Mio supaya kita bisa tinggal di rumah itu. Baik juga. Asep serepet. Wah, kita pergi sama-sama yuk Yuta. Kalau sudah terkumpul begini, mudah-mudahan Mio mau. Kalau begitu, ayo kita pagi-pagi langsung pergi ke rumahnya. Aduh, bagaimana ini? Baby Celine. Baby Celine tidak suka mereka datang, Kakak Mio. Iya, wah, kelihatannya mereka mau ke rumah kita, Baby Celine. Bagaimana ini? Rumah kita ini besar, perabotannya semuanya lengkap, makanannya tersaji di meja. Baby Celine bisa makan apapun kan, Kakak Iyo? Tentu saja, tapi karena Yuta mau mengajak para anomali, aku tidak setuju akan itu. Nanti semua makanan di kulkas ini bakalan habis. Kita tidak boleh berbagi dengan para anomali kan? Baby Celine setuju. Ini adalah ruang kerjaku. Tapi bagian kakak Yuta sudah tidak ada. Dia tidak boleh tinggal di rumah ini. Walaupun rumah ini adalah untuk aku dan kakak Yuta. Nah, ayo Baby Celine, kita sebaiknya segera turun. Kita harus berhentikan supaya mereka tidak masuk ke dalam rumah ini. Baby Celine setuju. Ayo kita intip. Wah, ternyata mereka sudah semakin dekat. Kita harus segera turun dan jangan biarkan kakak Yuta masuk ya. Ayo segera Baby Celine, jangan tunggu lama-lama. Nanti dia segera masuk ke dalam rumah kita. Baby Celine sarankan supaya kakak Mio sembunyi dulu. Sembunyi? Kenapa begitu? Iya, supaya mereka tidak masuk ke dalam rumah ini. Kalau begitu ide bagus. Kalau sembunyi sebaiknya aku duduk saja deh di sini. Baby Celine, tolong ya. Kamu duduk di depan duluan ya. Kita harus segera pergi. Sebenarnya aku sangat malas harus pergi ke rumah Mio setiap hari. Baby Celine ada di depan, tidak ada Mio-nya. Kalau begitu pasti si Mio-nya ada di belakang Yuta. Benar, Yuta, benar. Tentu saja, kita sudah berkali-kali kemari. Dan ini kan rumahku, tentu saja aku tahu. Hei, Mio, kemari Mio. Kami mau bicara. Mau bicara? Iya, baiklah, aku mendengarkan. Apa yang mau kalian bilang hari ini? Mio, tolonglah, kami ingin masuk ke dalam rumah itu. Di luar dingin, kami tidak punya makanan. Aku keberatan sekali. Tapi aku harus tanya Baby Celine. Mio, tidak, kamu tidak boleh masuk kakak Yuta. Kamu terlalu banyak. Kenapa kamu malah mau membawa semua anomali itu? Kalau kamu sendiri sih aku mau-mau saja. Baby Celine juga pasti setuju kan? Tidak, Baby Celine tidak mau semuanya masuk. Nanti makanannya habis. Tidak boleh. Iya benar, nanti rumah jadi sempit. Iya kan Baby Celine? Kalau begitu kita cepatan pergi dan kita harus ke depan. Mereka semuanya sudah mau masuk ke dalam rumah ini. Kita jagain ya Baby Celine. Tidak boleh macu. Aku tidak suka tinggal dengan semua anomali itu. Sebaiknya kakak Yuta saja yang keluar. Iya, setuju Baby Celine. Wah, ternyata Mio keras kepala juga hari ini. Kita sudah terlalu lama. Yuta, sebaiknya kamu saja yang masuk Yuta. Ini kan rumah kamu. Tidak, aku harus membantu para anomali. Mio,
Aku sudah bilang, jangan masuk. Percuma saja. Kalau begitu, kita pergi saja deh, para anomali. Yuta, kasihan sekali. Biarkan Yuta masuk. Ini kan rumah Yuta juga. Tidak usah. Aku tidak usah lagi meminta sama Mio. Kita sudah 20 hari di sini. Sebaiknya kita langsung pindah saja. Kita tidak bisa lagi kembali ke rumah itu. Tapi Yuta, kita mau kemana? Lol, aku juga tidak tahu. Sebaiknya kita pergi saja deh. Soalnya kalau tinggal di pinggir pantai ini sangat dingin. Kita coba cari rumah lain yuk. Cat Butler, hari ini sia-sia. Si Mio tidak mau berikan kita masuk. Kalau begitu Yuta, kita pindah saja. Baby Celine, lihat, mereka sekarang semua berkumpul dan saling bicara. Baby Celine rasa mereka pasti akan pergi. Tapi belum tentu. Kita tetap harus jaga di sini. Baby Celine setuju. Kita sudah cukup lama duduk. Kenapa mereka tetap belum pergi ya? Aneh. Tuh, lihat Baby Celine. Mereka sudah mulai bergerak. Lihat. Mereka berkumpul dan mengambil semua barangnya. Ayo deh, pergi saja. Percuma saja. Yuta, itu rumahmu. Biarkan saja. Mio itu terkenal kikir dan pelit. Biar saja dia yang ambil rumah itu. Kita pergi saja. Aku tidak mau juga tinggal dengan si Mio. Ayo cepetan semua teman-teman. Kalau aku lihat pasti sebentar lagi bakalan banjir tuh. Rasain si Mio. Kenapa sih malah naik airnya dari permukaan laut? Baby Celine jadi baca. Wah, ternyata kakak Yuta pergi dan teman-temannya. Itu adalah hal yang baik. Ternyata air laut pada naik. Sekarang rumah kita kebanjiran, Baby Celine. Baby Celine anjurkan kita ikut kakak Yuta saja. Barangkali dia pindah. Kita bisa tahu di mana dia pindah. Kita bisa numpang kan kakak Mio? Benar. Itu lihat mereka masih di atas. Kita sembunyi dulu di sini Baby Celine. Nanti kita ikuti mereka diam-diam. Baik kakak. Kita sudah sampai di daratan. Ini tidak ada pantainya. Otomatis tidak akan ada banjir. Iya Yuta, tidak akan ada angin dan juga kedinginan. Iya, pasti kita lebih hangat kalau di daratan. Tapi di mana rumahnya Yuta? Aku juga lagi cari. Kenapa ya? Ini apa? Kenapa ada rumah di atas bukit? Kita coba pergi lihat yuk. Tapi kenapa di sini juga ada air? Kita bisa cuci baju di sana. Oh, benar juga ya. Kenapa sih ada rumah kelihatannya di sini sepi? Wah, asap serepet. Yuta, kita coba naik ke atas yuk Yuta. Mungkin saja ada rumah yang bisa kita tempati. Benar juga. Di mana rumahnya? Kita harus belok lagi ke bagian atas. Ternyata rumahnya benar-benar di atas bukit Yuta. Tentu saja lolol. Wah, dari sini tinggi banget. Kalau begini, banjir sekalipun rumah ini tidak akan kebanjiran. Wih, rumahnya lumayan bagus. Coba kita pergi masuk ke dalam yuk. Tapi aneh. Kelihatannya rumah ini sudah ditinggali lama. Lihat, banyak sekali pohon-pohon yang tinggi. Bahkan di sini kenapa ada yang tanam padi ya? Oh, yang ini apa? Pagarnya bisa keluar lewat sini. Yuta, coba kita masuk ke dalam Yuta. Oke, kita lihat dulu. Pintu apa ini? Wah, ternyata kamar mandi ada di bawah. Lihat. Bahkan ini bak mandinya besar banget. Di sini juga ada kloset. Keren-keren. Tapi apakah ada kamarnya? Coba naik ke atas dulu deh. Tidak ada orang. Rumahnya cukup berdebu dan juga banyak jaring laba-laba. Sudah pasti ini tidak ada yang menempati. Ada rak piring, bahkan tempat air minum. Ini kan tungku gasnya. Loh, kenapa juga ada gas LPG di sini? Aneh, orangnya tidak ada. Kalau begitu kita tinggal saja deh di sini. Sekalian jaga rumah ini supaya rumahnya awet. Aku akan bersihkan. Ada apa ini? Makanan kucing, ada kandang kucing. Sebelahnya juga ada akuarium. Tapi ikannya masih hidup kok. Yang ini apa? Aku harus coba masuk dulu. Ternyata rumah ini ada kamar, ada meja rias dan juga tempat tidur. Ruangan ini cukup besar, bisa untuk para anomali deh. Anomali cowok boleh tidur di sini. Apakah ada kamar lagi? Ruang tamunya juga cukup gede. Kalau begitu kami berempat akan tidur di luar. Ini terasnya. Bisa untuk kami duduk-duduk sambil minum kopi. Wah, tapi di mana para anomali dan yang lainnya? Hei, Lolo Lilil, Cat Butler, kemana sih? Kalian di sini.
Ayo cepetan masuk. Ada apa Yuta? Ada apa di rumah itu? Rumahnya cukup bagus loh. Tapi Yuta, aku dan juga Icarina Makanova mau tidurnya di mana? Aku tahu, ada satu kamar lagi. Yuta, kalau untuk aku dan juga Garam Marararam, Asep Serepet, Udin, dan satu lagi Cappuccino, tunggu sebentar. Yang ini untuk anomali cewek ya. Icarina Makanova dan juga Ballerina boleh tidur di sini. Yuta, kalau begitu buat kami berempat di mana? Sabar dulu. Kalian punya berdua di sini. Anomali cewek kan cuma ada 2. Seterusnya aku, Lolo, Lili, dan Cat Butler akan tidur di ruang tamu. Nah, untuk yang berempat tadi yang kamu minta Asep Serepet, kalian tidur di sini. Bagaimana? Lumayan Yuta, aku sangat suka. Baby Celine, kita sudah cukup jauh mengikuti mereka, tapi mereka berjalan lurus. Ayo cepat kita ikutin. Baby Celine penasaran, sebenarnya mereka ini mau kemana? Aku juga tidak tahu Baby Celine. Tampaknya di sana pasti ada sebuah rumah buat mereka. Aduh, sudah lelah begini. Rumah kita kebanjiran, tapi kita tidak menemukan apapun. Lihat, di sana ada sebuah rumah. Ternyata benar, rumah di atas bukit. Kalau begini tidak mungkin ada banjir di sini. Mereka itu hebat sekali ya. Ternyata Kakak Yuta punya rumah yang besar. Ada air di sini, tapi tampaknya tidak akan kebanjiran. Soalnya rumahnya di atas bukit kan Baby Celine. Kakak Iyo, kamu mau kemana? Tentu saja kita akan masuk ke dalam. Aku penasaran dengan rumahnya. Apakah kamu penasaran Baby Celine? Kalau penasaran ikut denganku. Kira-kira mereka ada di dalam atau tidak ya? Aduh, pingin masuk. Tapi kalau ketemu mereka bagaimana? Aduh, sebaiknya aku coba mengintip saja dulu. Mengintip dari kursi ini. Iya benar. Tidak kelihatan. Aduh, gimana sih? Masuk lewat mana ya? Akhirnya aku sudah bersihkan semua kamar ini. Udin, kemudian Garam Marararam, dan juga si Cappuccino Assassino sudah pada tidur. Mereka sudah kelelahan, juga kedinginan. Lumayan dapat tidur di kamar gratis. Aku sudah mau mandi. Sudah lama tidak mandi. Lagian lihat kamar mandi ini cocok banget untukku. Kucing yang tidak mandi berhari-hari akhirnya bisa berendam di sini. Kita sudah bersihkan. Lihat, kita nanti malam tidur di sini ya Lolo Lilin. Baik Yuta. Para anomali sudah tidur. Coba aku cek lagi. Kelihatannya kita kalau tidak bisa tidur, kita siapkan saja. Makan malam bagaimana? Oke Yuta, aku setuju. Ini tempat si anomali cewek, tidak usah masuk. Sebaiknya kita mulai siapkan makanan untuk masak. Baik Yuta. Itu siapa? Kenapa ada yang baju merah di sana? Tampaknya itu seseorang yang kita kenal Yuta. Coba aku lihat lebih dekat. Itu si Mio. Kenapa dia bisa sampai di sini? Yuta, mungkin kita tidak tahu. Dia mengikuti kita diam-diam Yuta. Dia awal-awal tidak mau kasih kita masuk ke rumahnya. Kenapa sekarang tiba-tiba ada di depan rumah kita? Ini sungguh membuat aku jadi bingung. Mio, kenapa kamu ada di sini? Yuta, jangan terlalu dekat dengan Mio. Aku mau bilang sesuatu. Kalau rumah di tepi pantai itu banjir. Aku sudah tahu karena itu kan di tepi laut. Baby Celine kebasahan. Kalau basah ganti popok saja. Tidak bisa kakak, soalnya banjirnya tinggi. Kalau boleh, aku dan Baby Celine boleh tidak tinggal bersama-sama dengan kalian di rumah pondok ini? Apa? Mau tinggal bersama kami? Yuta, jangan terpengaruh Yuta. Ingat perlakuan Mio selama ini dengan kita Yuta. Tentu saja aku ingat. Kami kedinginan, kami kelaparan, kami membeku. Bahkan air-air itu yang di tepi pantai masuk ke dalam tenda. Tapi kamu sedikit pun tidak pernah mau menampung kami Mio. Aku tidak mau kasih kamu masuk. Sebaiknya kamu dan Baby Celine kembali saja ke rumah di tepi pantai itu. Aku sudah punya rumah baru. Tapi kakak, kami sekarang tidak punya tempat tinggal. Emangnya aku pikirin. Benar Yuta, benar, kamu harus seperti itu. Pergi saja kamu dan Baby Celine ya. Maaf, di sini tidak terima kalian berdua. Sebaiknya kalian berdua cepatan pergi sebelum semua anomali di dalam rumah itu bangun dan nanti melihat kalian berdua. Tapi Baby Celine juga mau tinggal di rumah ini. Tidak bisa. Iya, pergi saja, pergi. Nah, lihat, kami semua tidak ingin kalian ke sini.
Aduh, bagaimana Baby Selin? Kakak Yuta jahat. Iya, kenapa sih? Padahal kan rumah kayunya itu besar. Kita salah jalan, Baby Selin. Bagaimana? Ini arahnya kemana? Aduh, kenapa kita malah masuk ke dalam air? Ini kan kecebur. Di mana sih jalannya? Karena kita belum tahu jalannya, kita tadi malah kecebur. Aturannya tadi popok Baby Selin sudah keling, jadi baca kakak Iyo. Mau bagaimana lagi? Kita cuma bisa melihat dari sini. Dah, kalau begitu kita pergi saja Baby Selin. Kita kembali saja. Nanti kita bersihkan saja rumah kita. Wah, akhirnya mereka pergi. Bagus Yuta, bagus. Nah, sekarang kalau mereka sudah pergi, kita harus naik ke atas. Tapi kita tidak boleh tidur siang. Benar Yuta, takutnya nanti Mio dan Baby Selin mengendak-mendak masuk ke dalam. Benar sekali, seperti waktu kita di luar juga. Kalau begitu, aku, Lolo dan Lilil akan berjaga dulu. Kita masak dan juga berjaga. Tidak usah masak Yuta, berjaga saja. Nanti makan malam kita beli. Oke deh kalau begitu, kita sambil jagain ruang tamunya. Sesekali kita harus beri pelajaran kepada Mio dan Baby Selin. Benar Yuta, kalau tidak Mio itu benar-benar sangat pelit. Kita lihat saja apakah nanti mereka bisa kembali lagi ke rumah mereka. Baby Selin, bagaimana ini? Baby Selin tidak tahu kalau banjir begini kita harus tunggu sampai banjirnya surut. Tapi berapa lama? Kita pergi saja deh ke rumah kita.